Tanggal 3 Agustus tahun 1945, ketika perahu ditambatkan di pelabuhan kecil Tiberias, banyak orang luntang-lantung yang berjalan dekat dermaga kecil itu datang untuk melihat siapa yang datang. Ada orang-orang dari segala tingkatan sosial dan kebangsaan. Demikianlah jubah panjang Yahudi yang berwarna-warni, kepala berambut gelap dan jenggot mengesankan orang-orang Israel berbaur dengan pakaian wul putih yang pendek, tanpa lengan dan kepala berambut pendek yang dipangkas rapi dari orang-orang Romawi yang kekar. Dan bahkan dengan pakaian terlebih minim yang membalut tubuh lembut yang lincah dari orang-orang Yunani. Kelompok terakhir ini nampaknya mewarisi cita rasa seni dari tanah air mereka yang jauh, bahkan dalam berpose, dan mereka kelihatan seperti patung-patung dewa yang turun ke atas bumi dalam tubuh fana, dengan berbalut jubah-jubah putih, dengan wajah-wajah klasik berhiaskan rambut keriting yang harum dan lengan-lengan saret gelang, yang oleh pengaruh gerakan mereka menjadi berkilau-kilau. Banyak wanita penghibur bergaul dengan orang-orang Romawi dan orang-orang Yunani, yang tidak ragu untuk memperlihatkan offer cinta mereka di alun-alun dan di jalan-jalan, sementara orang-orang Palestina menjauhkan diri dari hal macam ini. Meski banyak mereka yang hidup berpesta pora terlibat dalam hubungan cinta bebas dengan wanita-wanita penghibur di rumah. Jelas begitulah keadaannya sebab para wanita penghibur kelas atas itu menyapa beberapa orang Yahudi secara akrab dengan nama mereka. Di antaranya seorang Farisi dengan hiasan pita-pita, kendati kenyataan bahwa orang-orang Yahudi menanggapi para wanita itu dengan muka masam. Yesus bergerak menuju bagian kota itu di mana orang-orang yang lebih terpandang berkumpul. Orang-orang ini sebagian besar adalah orang-orang Romawi dan orang-orang Yunani dengan segelintir orang dari istana Herodes dan sebagian saudagar kaya dari pesisir Fenisia, kemungkinan dari Sidon dan Tirus, sebab mereka membicarakan kota-kota itu dan tempat-tempat perdagangan serta kapal-kapal. Serambi-serambi luar dari pemandian-pemandian termal penuh dengan orang-orang terpandang yang luntang-lantung dan yang menghabiskan waktu dengan membahas topik-topik remeh. Seperti pelempar cakram favorit atau atlet yang paling gesit dan hebat dalam gulat Graeco-Romawi. Atau mereka memperbincangkan fashion dan perjamuan-perjamuan dan membuat janji untuk perjalanan pelesir dengan mengundang wanita-wanita penghibur kelas atas yang paling cantik atau wanita-wanita berambut keriting yang harum yang keluar dari pemandian-pemandian termal atau bangunan-bangunan lain yang memenuhi sentral Tiberias yang bagai aula marmer artistik ini. Kelompok yang lewat itu membangkitkan rasa ingin tahu yang luar biasa yang menjadi sungguh mengerikan ketika ada seorang yang mengenali Yesus. Sebab telah melihatnya di Kaisarea dan ada juga seorang yang mengenali Magdalena meski Magdalena sepenuhnya terbungkus dalam mantolnya, dengan kerudungnya diturunkan menutupi kening dan pipinya, hingga hanya sedikit saja dari bagian wajahnya yang terlihat, sebab dia berjalan dengan kepalanya tertunduk. Itu dia orang Nazaret yang menyembuhkan Putri Valeria, kata seorang Romawi. Aku ingin melihat suatu mukjizat, seorang Romawi lainnya menanggapi. Aku ingin mendengarnya berbicara. Kata mereka ia adalah seorang filsuf hebat. Haruskah kita memintanya berbicara? Tanya seorang Yunani. Jangan ikut campur, Theodet. Kepalanya berada di awan-awan dan ia akan langsung berbicara. Penulis cerita tragedi akan senang menempatkannya dalam suatu satair, jawab seorang Yunani lain. Jangan menjadi tidak sabaran, Aristobulus. Ia tampaknya turun dari awan-awan dan sedang mendiskusikan argumen-argumen yang tak dapat disangkal. Lihat, betapa banyak perempuan muda cantik ada bersamanya, gurau seorang Romawi. Tapi itu Maria dari Magdala, seru seorang Yunani, yang lalu memanggil Lucius. Cornelius, Titus, lihat, Maria ada di sana. Itu bukan dia. Masakan Maria seperti itu? Apa kau mabuk? Aku katakan padamu, itu Maria. Dia tidak dapat mengelabuiku, bahkan meski dia menyamar begitu rupa. Orang-orang Romawi dan orang-orang Yunani mengelilingi kelompok apostolik, yang sedang melintasi alun-alun yang berhiaskan arkade-arkade dan air-air mancur. Beberapa perempuan menggabungkan diri dengan para lelaki yang penasaran itu dan adalah seorang perempuan yang pergi menghampiri nyaris di bawah wajah Maria guna melihatnya dengan lebih jelas dan dia tercengang ketika dia melihat bahwa itu adalah Maria.
Dia bertanya pada Maria, "Apa yang kau lakukan dalam penyamaran ini?" Dan dia tertawa mengejek. Maria berhenti, menegakkan diri, mengangkat satu tangan dan menyingkapkan wajahnya dengan menyibakkan kerudungnya ke belakang. Itu adalah Maria dari Magdala, perempuan berkuasa yang menentang apapun yang tercela dan majikan dari perasaannya sendiri, yang tampak. "Ini aku, ya," katanya dengan suara merdunya sementara kedua matanya yang indah berkilat-kilat. "Ini aku, dan aku menyingkapkan diriku, supaya kamu jangan berpikir bahwa aku malu bersama dengan orang-orang kudus ini." "Oh, Maria bersama dengan orang-orang kudus. Jangan melantur, jangan merendahkan dirimu sendiri," seru si perempuan. "Aku sudah merendahkan diriku hingga sebelum ini. Tetapi tidak sekarang." "Apa kau gila? Atau apa kau bertingkah?" jawab si perempuan. Seorang Romawi mengedipkan matanya dan dengan bergurau mengatakan, "Ikutlah denganku. Aku lebih tampan dan lebih menyenangkan dari pekabung bayaran berkumis itu yang mematiragakan hidup dan mengadakan pemakaman untuknya. Hidup itu indah, suatu kemenangan, suatu pesta pora yang menggembirakan. Ayo, aku akan mengungguli semua orang dalam membuatmu senang." Dan pemuda berkulit hitam itu yang wajahnya bagai rubah itu memang cukup tampan, berusaha menjamah Maria. "Enyah, jangan sentuh aku, kau berbicara benar. Hidup yang kau jalani adalah suatu pesta pora. Dan hidup paling memalukan, aku jijik terhadapnya." "Oh, tapi sampai baru-baru ini itulah gaya hidupmu," jawab si Yunani. "Dia sok perawan sekarang," ejek seorang Herodian. "Kau akan merusak orang-orang kudus itu. Si Nazaret akan kehilangan halonya bersamamu. Ikutlah bersama kami," desak seorang Romawi.